Di tengah dinamika politik Indonesia yang semakin dinamis, kita menyaksikan perubahan signifikan dalam ekspresi ketidakpuasan masyarakat. Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pembungkaman melalui pendekatan kriminalisasi seringkali menimbulkan trauma mendalam bagi generasi muda, membuat banyak suara kritis terdiam. Namun, kini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, amarah yang selama ini terpendam meledak menjadi gelombang protes yang meluas. Dari berbagai kota dan daerah, mahasiswa serta warga sipil turun ke jalan untuk menentang kebijakan warisan yang dianggap tak tersentuh dan merugikan rakyat. Mereka merasa tidak lagi setakut seperti dulu, karena kekuasaan saat ini memberikan celah kebebasan baru yang memungkinkan aspirasi diluapkan secara lebih terbuka, seperti yang terlihat dalam aksi demonstrasi besar-besaran. Rakyat merasa kecewa secara penuh, 100%, karena Dewan Perwakilan Rakyat lebih mengutamakan kepentingan partai daripada aspirasi masyarakat. DPR dinilai tidak pro-rakyat, dengan anggotanya lebih patuh pada arahan partai. Mengapa hal ini terjadi? Salah satu alasannya adalah karir politik anggota DPR sangat bergantung pada partai, di mana dukungan partai menjadi kunci untuk maju dalam pemilihan atau mendapatkan posisi strategis. Selain itu, tekanan dari pimpinan partai seringkali membuat mereka sulit menolak instruksi, meskipun bertentangan dengan kepentingan rakyat. Seharusnya, DPR adalah wakil rakyat, bukan alat partai semata. Namun, di era Joko Widodo, rakyat sering bertanya, apa yang bisa dilakukan? Pembungkaman membuat suara sulit didengar, dan kini amarah itu meledak dalam bentuk tuntutan seperti pembubaran DPR atau reformasi mendalam. Untuk mengatasi ketergantungan DPR pada partai, diperlukan strategi cerdas yang mendorong independensi. Pertama, hilangkan mekanisme recall partai, di mana partai bisa menarik anggotanya secara sepihak jika dianggap tidak patuh. Ini akan membuat anggota DPR lebih bebas menyuarakan aspirasi rakyat tanpa takut dipecat. Kedua, hilangkan biaya politik yang tinggi, seperti biaya kampanye mahal yang sering membuat calon bergantung pada sponsor partai. Ganti dengan sistem pendanaan publik yang transparan dan terjangkau. Ketiga, hilangkan kepentingan fraksi, di mana keputusan DPR sering didasarkan pada garis partai daripada debat bebas. Dorong mekanisme voting individu berdasarkan hati nurani. Strategi ini bisa dimulai melalui revisi Undang-Undang Pemilu dan partai politik, dengan melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan. Namun, rakyat pasti akan menghadapi hambatan besar dalam mewujudkan perubahan ini. Untuk melawan kekuatan elit partai yang kuat, masyarakat perlu membangun koalisi luas antar kelompok, seperti mahasiswa, buruh, dan organisasi non-pemerintah, agar suara tidak mudah dipatahkan. Percepat proses hukum terhadap pelanggaran etik atau korupsi di DPR melalui penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Khusus, sehingga elit tidak bisa bersembunyi di balik imunitas. Saat menghadapi konflik, seperti bentrokan dengan aparat atau provokasi, gunakan pendekatan damai, seperti dialog publik dan dokumentasi digital untuk menghindari kekerasan, sambil memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan bukti. Yang terpenting, jangan bergantung sepenuhnya pada sistem existing. Bangun gerakan mandiri seperti petisi online atau forum rakyat independen untuk menekan perubahan dari bawah. Tujuan utama dari demonstrasi dan strategi ini adalah mendorong reformasi mendalam di
di DPR. Hapus tunjangan anggota dewan yang berlebihan dan tidak masuk akal, seperti fasilitas mewah yang jauh dari kehidupan rakyat biasa, agar anggaran negara lebih difokuskan pada kesejahteraan publik. Buat DPR lebih sederhana dengan mengurangi jumlah anggota atau komisi yang tidak perlu, sehingga fokus pada isu krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Selain itu, persempit celah korupsi melalui audit rutin, transparansi anggaran, dan sanksi tegas bagi pelaku, termasuk larangan jabatan seumur hidup bagi yang terbukti korup. Dengan demikian, DPR bisa benar-benar menjadi wakil rakyat yang akuntabel, bukan lembaga yang terjebak dalam kepentingan elit. Gelombang amarah ini, jika dikelola dengan bijak, bisa menjadi katalisator perubahan positif bagi Indonesia yang lebih adil.